Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Untuk pekan ini kita masih melanjutkan di tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Anak saya soleha, kabarnya sehat kan ya? Kalau ditanya masih ingat jawabannya? Apa kabar anak saya soleh hari ini? Alhamdulillah, spektakuler, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu sudah pernah belajar ada namanya tepuk anak soleh. Sekarang juga ada namanya tepuk anak sehat. Ada yang sudah tahu tepuknya? Yuk coba yang sudah tahu ikuti gerakannya Pak Guru. Bagi yang belum, lihat dulu ya. Nanti kita sama-sama belajar. Ayo, Pak Guru contohkan terlebih dahulu. Tepuk anak sehat. Tepuk aku. Tepuk anak sehat. Tepuk rajin mandi. Tepuk gosok gigi. Tepuk pakaian rapi. Pokok makan yang bergizi, pokok sehat. Itu namanya tepuk anak sehat. Coba yuk sekali lagi ya, sama-sama. Tepuk anak sehat. Aku anak sehat. Rajin mandi, gosok gigi, pakaian rapi, makanan yang bergizi, sehat. Semoga senantiasa sehat semuanya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya, 5M di masa corona ini. Langsung saja untuk mengawali pembelajaran hari ini, Pak Guru akan bacakan surat Al-Ankabut ayat 14. Tolong anak soleha diperhatikan. Nanti kita akan belajar terkait ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Anak soleh. Nah, yang akan kita pelajari pekan ini diambil dari Quran surat Al-Ankabut ayat 14 adalah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu terkenal kisahnya dengan apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, dulu itu terkenal dengan membuat bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan makhluk hidup dari banjir. Nabi Nuh tidak berkecil hati ketika kaumnya tidak mau membantu membuat bahtera atau kapal besar itu. Beliau pun berbicara kepada kaumnya dengan kata yang baik dan tidak memarahi mereka. Sehingga bisa kita ambil yang akan kita pelajari pekan ini terkait spiritualnya adalah tidak berkecil hati dengan keadaannya, atau lebih dikenal dengan perilaku bersyukur. Kemudian sosialnya kita berbicara atau bertutur kata yang halus, tidak boleh kasar, harus santun. Sementara pengetahuannya kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan, pengurangan, kemudian hubungan, penjumlahan, dan pengurangan. Pekan sebelumnya sudah kita belajar gerak melompat seperti kelinci ya, gerak lokomotor. Sekarang coba kita nyanyikan lagunya. Ada lagu yang judulnya adalah Kelinciku.
ciptaan dari Pak Dalyono atau dikenal dengan sebutan Pak Dal. Nah, nanti kita nyanyikan 2 kali ya biar lancar. Bagi yang sudah hafal boleh langsung mengikuti, dan bagi yang belum hafal boleh memperhatikan terlebih dahulu. Yuk kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kelinciku. Yuk kita mulai belajarnya. Beberapa bulan yang lalu atau sekarang mungkin masih ada yang senang dengan tanaman hias ya, anak soleha, karena sangat terkenal, bentuknya bagus dan harganya pun lumayan. Anak soleha, apakah sudah tahu bagian-bagian dari tanaman? Yuk kita pelajari bersama. Berikut Pak Guru ada gambar tanaman, tapi nama bagiannya masih acak. Mari kita susun agar menjadi nama bagian tanaman yang tepat. Seperti yang ada di samping ini. Yang pertama, urutan pertama ya, itu ada tulisannya UDAN, udan. Oh ini masih acak. Berarti yang benar adalah ya daun, betul sekali. Kemudian yang kedua itu ada ubah, habu ya, ada habu. Habu itu apa ya kira-kira yang bentuk betulnya? Nah, buah, betul. Kemudian yang ketiga ini ada ganbu. Kira-kira apa ya ganbu itu? Menjadi bunga, betul. Kemudian bawah lagi ada itu tulisannya gatanbe. Jadi apa ini ya? Ini namanya adalah batang. Yang terakhir yang paling bawah itu tulisannya kara. Kara itu menjadi akar, betul sekali. Jadi dapat kita simpulkan untuk bagian tanaman itu tadi yang pertama ada daun, kemudian ada buah, ada bunga, ada batang, dan juga ada akar. Nah, dengan itu ada 5 bagian tanaman. Kemudian setelah nama bagian tanaman, ternyata tanaman juga ada manfaatnya ya, anak soleha. Tanaman di sekitar kita itu memiliki banyak kegunaan, banyak manfaat. Bagian yang digunakan pun berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama ada gambar. Ini adalah buah tanaman dari apel, jeruk, dan juga mangga. Nah, tanaman ini yang dimakan adalah buahnya, betul sekali. Kemudian ada juga tanaman bayam, kangkung, dan juga sawi. Ini yang dimakan adalah daunnya, betul.
Kemudian ada lagi tanaman jagung, kedelai, dan juga kacang. Ini yang dimakan adalah bijinya. Kemudian ada lagi tanaman, ini namanya tebu. Tanaman tebu diolah menjadi gula, sementara sagu diolah menjadi tepung. Tebu dan sagu yang digunakan adalah batangnya. Nah, jadi masing-masing berbeda ya Mas Solehah untuk bagian tanaman yang digunakan. Kemudian di sini terlihat gambarnya ada Deli dan adiknya. Ya, Deli dan adiknya senang menggambar bersama. Adik Deli ingin meminjam krayon milik Deli. Mula-mula Deli mempunyai 48 krayon. Lalu adik Deli meminjam 12 krayon. Berapa krayon Deli sekarang ya? Kita bisa menghitung krayon Deli dengan bantuan gambar ataupun menghitung mundur. 48 kurangi 12 ya mundur berarti 47, 46 dan seterusnya. Tapi ternyata ada cara yang lebih mudah Mas Solehah, yaitu dengan cara pengurangan bersusun. Nah, perhatikan cara berikut ini ya. Ini mirip dengan kemarin yang penjumlahan bersusun. Pertama kita kelompokkan dulu mana yang puluhan dan satuannya. 48 berarti 4 sebagai puluhan dan 8 sebagai satuan. Kemudian 12 berarti satunya sebagai puluhan, duanya sebagai satuan. Tinggal 8 dikurangi 2, 6. 4 dikurangi 1, 3. Sehingga 48 dikurangi 12 hasilnya adalah 36 ya. Hebat, semuanya bisa menghitung ya. Coba lagi. Sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan yang berhubungan ya. Ternyata penjumlahan dan pengurangan itu dua ini mempunyai hubungan. Bagaimana hubungannya? Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Tadi sudah kita pelajari bahwa 48 dikurangi 12 sama dengan 36. Nah, itu akan berhubungan dengan 36 ditambah 12 sama dengan 48. Atau 12 tambah 36 sama dengan 48. Contoh yang lain. Nah, hubungan ini bisa dikerjakan tanpa menghitung ya Mas Solehah. Jadi ini mudah kalau hubungan. Cukup kita masukkan saja bilangan yang belum ada. Misal contohnya adalah 24 ditambah 15 itu sama dengan 39. Nah, jika hubungannya dengan 39 dikurangi 24, maka bilangan yang belum ada tinggal kita tulis ya. Tadi ada angka 24, 15 dan 39. 39 kurang 24 berarti bilangan yang belum ada adalah 15. Seperti itu, mudah ya. Sementara yang lain, misal ada 39 kurangi 15. Nah, maka bilangan yang belum ada adalah 24. Jadi untuk hubungan tidak perlu kita menghitung, cukup dengan cek saja ya bilangan mana yang belum ada. Lalu kita masukkan pada kolom yang kosong. Seperti itu. Untuk penugasan pekan ini ya, silakan dikerjakan dengan semangat. Jika ada hal yang akan tanyakan, silakan boleh tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing. Sekian dulu pertemuan kita. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Pak Guru mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan materi. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker terus ya.